Halo, selamat siang. Nama saya adalah Muhammad Rizal. Saya dari kampus Universitas Cyber Asia dengan NIM 230301011107. Saat ini saya akan membawakan tentang ekonomi negara Tiongkok pada tahun 2002. Oke, selanjutnya untuk kontennya ada 4 materi. Yang pertama adalah teori perekonomian negara Tiongkok pada tahun 2022. Yang kedua adalah neraca pembayaran, perdagangan, impor dan ekspor pada tahun 2002. Yang ketiga adalah kondisi perekonomian berupa kondisi PDB, kurs mata uang dan inflasi pada tahun 2002. Kesimpulan, kondisi makroekonomi menyeluruh di tahun 2002 untuk negara Tiongkok. Yang pertama, kita masuk ke teori perekonomian Tiongkok pada tahun 2022. Pada tahun 2022, perekonomian Tiongkok berfokus pada strategi dual circulation yang menekankan peningkatan konsumsi domestik dan keterbukaan perdagangan internasional, sambil mendorong inovasi teknologi dan pengembangan hijau. Untuk mencapai netralisasi karbon pada tahun 2060, inisiatif Belt and Road atau yang disingkat BRI diperluas untuk meningkatkan konektivitas global. Sementara keseimbangan antara intervensi negara dan reformasi pasar dipertahankan. Tantangan seperti tingkat utang yang tinggi, ketimpangan pendapatan, dan ketegangan geopolitik dihadapi dengan fokus pada pertumbuhan yang stabil dan kemandirian teknologi. Ini secara singkat untuk teori perekonomian Tiongkok. Yang kedua adalah neraca dalam negara Tiongkok ada dua. Pertama, perdagangan dan pembayaran. Yang pertama, perdagangan, ekspor dan impor. Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan suatu negara dalam periode tertentu. Yang kedua adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain, mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi dan transfer modal dalam periode tertentu. Ini adalah neraca pembayaran Tiongkok pada tahun 2022. Current account. Neraca pembayaran Tiongkok pada tahun 2022 ini, bagian current account mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode yang ditunjukkan dalam grafik. Setelah mengalami surplus besar pada awal periode, current account menurun tajam, namun kemudian mulai pulih menjelang akhir periode. Perubahan ini mencerminkan dinamika perdagangan dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi neraca pembayaran Tiongkok. Stabilitas current account penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, berarti untuk neraca pembayaran pada tahun 2022 negara Tiongkok ini mengalami surplus ya. Yang ketiga adalah selanjutnya neraca pembayaran Tiongkok pada tahun 2022. Capital and Financial Account. Oke, Capital and Financial Account, akun modal, capital account dan akun finansial relatif kecil dalam perbandingan dengan akun finansial menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dibandingkan akun modal. Sementara itu, akun investasi langsung tetap stabil dengan sedikit perubahan. Menunjukkan aliran investasi asing langsung yang konsisten secara keseluruhan, neraca pembayaran Tiongkok di tahun 2022 mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan perdagangan dan aliran modal, dengan tekanan yang cukup besar dari defisit dengan akun berjalan. Yang ketiga, selanjutnya neraca pembayaran Tiongkok 2022, net errors and omissions. Net errors and omission. Pada net errors commission ini, kategori net error dan omission dalam neraca pembayaran Tiongkok relatif kecil, menunjukkan bahwa ketidakcocokan statistik dalam pencatatan transaksi internasional tidak signifikan. Ini mencerminkan akurasi data yang baik, transparansi dan keandalan dalam sistem pengumpulan data keuangan negara Tiongkok, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pasar terhadap laporan ekonomi negaranya. Yang selanjutnya adalah neraca perdagangan Tiongkok 2022, yaitu neraca perdagangan. Neraca perdagangan Tiongkok menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada Januari, surplus perdagangan mencapai USD 81,2 miliar dan turun drastis hingga 27,35 miliar USD pada Februari, yang merupakan nilai terendah tahun itu. Puncak surplus terjadi pada Juli dengan 99,29 miliar USD. Rata-rata surplus perdagangan sepanjang tahun itu adalah 70,93 miliar USD. Grafik dan data menunjukkan bahwa meskipun ada berbulan-bulan dan penurunan tajam, tren keseluruhan tetap menunjukkan kinerja perdagangan yang kuat, dengan beberapa bulan mencapai surplus yang tinggi. Oke, selanjutnya neraca perdagangan Tiongkok
impor pada tahun 2022. Pada tahun 2022 nilai impor Tiongkok juga menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata USD 225,54 miliar per bulan. Nilai impor tertinggi tercatat pada Januari sebesar 243,97 miliar USD dan terendah pada Februari sebesar 188,62 miliar USD. Meskipun terjadi penurunan pada beberapa bulan seperti Februari dan Oktober, impor tetap relatif stabil dengan peningkatan menjelang akhir tahun. Berarti untuk kesimpulan di impor ini adalah mengalami surplus dan juga kestabilan yang bagus untuk negara Tiongkok pada tahun 2022. Yang ketiga, selanjutnya yang neraca perdagangan Tiongkok yaitu ekspor. Ekspor ini pada tahun 2002 menunjukkan variasi yang cukup signifikan dengan rata-rata USD 295,31 miliar per bulan. Ekspor tertinggi tercatat pada bulan Juli sebesar 327,46 miliar USD dan terendah pada bulan Februari sebesar 214,8 miliar USD. Meskipun terdapat penurunan pada beberapa bulan seperti Februari, Oktober, dan beberapa bulan itu, ekspor secara keseluruhan menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan menjelang pertengahan dan akhir tahun. Selanjutnya, kondisi perekonomian negara Tiongkok pada 2022. Tiongkok, outlook dan kondisi perekonomian Tiongkok 2022 merujuk pada prospek atau perkiraan kondisi ekonomi negara tersebut. Sepanjang tahun 2022, outlook ini mencakup berbagai aspek ekonomi seperti pertumbuhan, produk domestik bruto atau PDB, inflasi, kurs mata uang, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Kondisi perekonomian Tiongkok 2002 PDB-nya pada tahun 2022 pertumbuhan produk domestik bruto PDB Tiongkok mencapai 3% mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya yang menunjukkan tren fluktuatif sejak 2019. Setelah puncak pertumbuhan tinggi pada tahun 2021, ekonomi menurun tajam pada 2022 karena dampak pandemi, gangguan rantai pasokan dan kebijakan domestik, namun ada tanda-tanda pemulihan pada akhir tahun menuju 2023. Selanjutnya, perekonomian Tiongkok 2022, kurs mata uangnya. Pada tahun 2022, nilai tukar mata uang Tiongkok RMB menunjukkan fluktuasi signifikan dengan rata-rata 0,1484. Dimulai dari 0,1572 pada Januari, nilai tukar mengalami penurunan terbesar pada April minus 4,06% dan mencapai nilai terendah di 0,1365. Puncak tertinggi tercatat pada Februari 0,1585. Akhir tahun menunjukkan pemulihan dengan kenaikan nilai hingga 0,1449 pada Desember. Secara keseluruhan, nilai tukar mengalami penurunan sebesar minus 7,82% sepanjang tahun. Selanjutnya, kondisi perekonomian Tiongkok, inflasi. Pada tahun 2002, inflasi di Tiongkok menunjukkan tren yang fluktuatif dengan puncaknya pada bulan September sebesar 2,8%. Inflasi terendah pada awal tahun ini di sekitar 0,9% dan mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai puncak di bulan September. Setelah itu, inflasi menurun kembali menuju akhir tahun dengan angka 1,8% pada bulan Desember. Selanjutnya, kesimpulannya makroekonomi negara Tiongkok. Kesimpulan neracanya, meskipun neraca pembayaran Tiongkok berfluktuasi, neraca perdagangan tren kuat dengan rata-rata surplus USD 70,93 miliar per bulan, ekspor rata-rata USD 295,31 miliar dan impor USD 225,54 miliar. Menunjukkan posisi perdagangan Tiongkok yang masih menguntungkan. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. PDB Tiongkok tumbuh 3% pada 2022, menurun signifikan dari tahun sebelumnya akibat pandemi, gangguan rantai pasokan, dan juga kebijakan domestik, namun ada tanda pemulihan menjelang akhir tahun. Yang ketiga adalah nilai tukar RMB. Mengalami fluktuasi dengan tren penurunan rata-rata nilai tukar 0,1484 turun 7,82% sepanjang tahun. Volatilitas yang tertinggi yang di pertengahan tahun namun mulai stabil menjelang akhir periode. Inflasi pada negara Tiongkok ini berfluktuasi dengan puncak 2,8% pada September, dimulai rendah 0,9% meningkat bertahap, lalu turun ke 1,8% pada Desember, menunjukkan pengelolaan inflasi yang relatif terkendali. Berikut adalah presentasi saya mengenai suatu negara Tiongkok pada tahun 2022. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.